Simone Inzaghi mendapat penghargaan dari CONI sebagai pelatih terbaik. Simone Inzaghi dianugerahi penghargaan Manlio Scopigno sebagai pelatih terbaik Serie A tahun 2023 hingga 2024. Penghargaan tersebut diberikan kepada sang pelatih karena dia menonjol karena sportivitasnya, persiapannya, kelasnya, perilakunya di depan media, dan kemampuannya untuk menjalin hubungan dengan timnya. Dia memadukan keterampilan profesional dengan kualitas manusiawi dan olahraganya. Semua sifat ini telah membentuk karakter Manlio Scopigno. Manlio Scopigno sendiri adalah pelatih yang membawa Cagliari meraih Scudetto pada tahun 1970 dan telah menjadikannya panutan bagi para pelatih Italia sejak saat itu. Bos Inter tersebut menyampaikan pendapatnya selama acara di Salone d'Onore CONI di Roma, mengingat juga ia pernah menerima penghargaan pelatih muda terbaik pada tahun 2014 saat dia melatih Lazio Primavera. Senang sekali menerima penghargaan seperti ini. Saya cukup beruntung untuk memenangkannya saat saya menjadi pelatih Primavera dan sekarang saya telah memenangkannya di tim utama. Penghargaan ini didedikasikan untuk dua orang, Manlio Scopigno dan Felice Pulici. Nama yang terakhir merupakan sosok yang sangat penting dalam karir saya. Ia banyak membantu saya ketika saya bergabung dengan Lazio dari Piacenza saat masih muda pada tahun 1999. Hari ini, di antara hal-hal lainnya, adalah hari ulang tahun Tommaso Maestrelli. Saya baru saja bertemu putranya, jadi ia selalu ada dalam ingatan saya. Saya berbagi penghargaan ini dengan staf saya, para pemain, dan klub, yang telah menempatkan saya pada posisi untuk dapat memenangkan hadiah penting ini. Adani, Inter Milan kebobolan banyak gol karena terlalu percaya diri. Mantan bek Nerazzurri, Daniel Adani merasa bahwa Inter Milan sejauh musim ini menderita banyak kebobolan gol karena terlalu percaya diri. Adani memberikan analisisnya tentang faktor-faktor yang membuat Nerazzurri kesulitan saat sesi wawancara dengan Rai Sport, seperti dilansir Internews. Di awal musim ini sudah terlihat keretakan yang jelas dalam upaya Nerazzurri mempertahankan gelar Serie A yang paling jelas adalah saat kekalahan 1-2 dari rival sekota, AC Milan. Itu adalah kekalahan pertama dari Rossoneri setelah 6 kemenangan beruntun dalam duel derby Milan. Namun, itu bukan satu-satunya kemunduran bagi Inter sejauh ini. Nerazzurri memang telah memenangkan 2 pertandingan terakhir mereka di Serie A, yakni melawan Udinese dan Torino untuk bangkit dari kekalahan mereka di derby. Namun, ini bukanlah penampilan yang meyakinkan. Inter kebobolan 2 gol melawan Friulani dan Granata, membutuhkan 3 gol untuk menang. Dan kedua gol yang dicetak Torino sebenarnya terjadi saat Inter unggul dalam jumlah pemain karena bek Torino terkena kartu merah. Terlalu percaya diri menyebabkan tingkat fokus menurun, ujar Adani, mencoba mendiagnosis masalah Inter sejauh musim ini, dan ini sering terjadi dengan tim besar. Terutama ketika mereka berstatus juara bertahan, dan perlu membuktikannya lagi. Kemenangan gelar musim lalu mendekati kesempurnaan. Tidak mudah untuk tetap berada pada kecepatan penuh. Namun, Inter harus melakukannya, karena persaingan di puncak klasemen musim ini sangat ketat. Fonseca masih aman, pemain AC Milan yang tertekan setelah kekalahan dari Fiorentina. Meski AC Milan mengalami kekalahan keempatnya musim ini, Paulo Fonseca dilaporkan tidak berada dalam ancaman kehilangan posisinya sebagai pelatih kepala. Kekalahan 2-1 dari Fiorentina menambah daftar hasil buruk Milan di awal musim 2024-25, tetapi para petinggi klub tetap yakin bahwa kesalahan lebih terletak pada para pemain dibandingkan pelatih. Menurut laporan dari Sport Mediaset, meskipun ada spekulasi bahwa tekanan mulai meningkat pada Fonseca, tidak ada pembicaraan serius di Casa Milan terkait pemecatan. Giorgio Furlani, Jeffrey Moncada, dan bahkan legenda klub Zlatan Ibrahimovic, yang sekarang berperan dalam manajemen, masih menaruh kepercayaan penuh pada Fonseca. Para petinggi klub menilai masalah utama Milan saat ini adalah performa beberapa pemain yang tidak sesuai standar. Kekalahan dari Fiorentina diwarnai berbagai insiden yang menjadi perhatian, termasuk kegagalan dalam eksekusi penalti, kartu merah Theo Hernandez, serta blunder Fikayo Tomori yang menyebabkan gol kemenangan Fiorentina. Hierarki dalam pengambilan penalti juga diabaikan oleh para pemain, menambah ketidakpuasan terhadap sikap mereka di lapangan. Fonseca memang tidak sepenuhnya terbebas dari kritik. Beberapa pilihannya, termasuk pergantian pemain, menimbulkan tanda tanya. Namun, kesalahan-kesalahan individu dan kurangnya kedisiplinan di dalam skuad dianggap sebagai faktor utama yang mempengaruhi hasil akhir pertandingan. Fonseca masih mendapat dukungan dari manajemen AC Milan. Klub percaya bahwa masalah yang dihadapi saat ini lebih terkait dengan manajemen diri para pemain dan profesionalisme mereka. Kecerobohan dan kurangnya tanggung jawab di lapangan dinilai tidak dapat dibiarkan lagi, dan para pemain diharapkan segera memberikan respons positif. Meskipun begitu, Fonseca juga diharapkan untuk lebih tegas dalam menjalankan ide-idenya dan memastikan pemain dapat menjalankan strategi dengan baik. Inter Milan terus pantau situasi kontrak Jonathan Tah. Inter Milan dikabarkan terus memantau situasi kontrak Jonathan Tah di Bayer Leverkusen. Masa depan Jonathan Tah saat ini banyak menjadi spekulasi mengingat kontraknya di Leverkusen akan habis pada Juni tahun depan. Berdasarkan pencermatan dari media Italia, FC Internews,
bahwa Inter sangat tertarik untuk memboyong bek asal Jerman berusia 28 tahun tersebut guna memperkuat lini pertahanan mereka. Jonathan Tah baru-baru ini mengonfirmasi bahwa dirinya tidak akan memperbarui kontraknya dengan klubnya sekarang. Agennya yang juga mewakili Benjamin Pavard memiliki hubungan yang baik dengan Nerazzurri. Hal ini tentunya menjadi keuntungan bagi sang juara Italia itu. Namun, kendala utama Inter untuk mengamankan tanda tangannya adalah persaingan yang berat dari raksasa Eropa lainnya, mulai dari Bayern Munchen hingga Barcelona, serta beberapa klub Premier League. Singkatnya, ini bukan kesepakatan sederhana bagi Inter meski ia akan tersedia dengan cuma-cuma. Namun, jika tuntutan gajinya tidak naik, yakni antara 45 juta euro net per musim, maka manajemen Inter akan menganggapnya sebagai peluang menarik. Inter membutuhkan bek baru, mengingat kontrak dua bek tengah mereka saat ini, yakni Francesco Acerbi dan Stefan de Vrij akan habis pada musim panas mendatang. Tas sejatinya telah lama muncul sebagai solusi untuk regenerasi di pertahanan Inter. Situasi kontraknya kini semakin menarik perhatian Presiden Inter, Beppe Marotta. Demi mempertahankan Tammy Abraham, AC Milan akan singkirkan Luka Jovic. Nasib Luka Jovic di AC Milan kini di ujung tanduk, sebab posisi Luka Jovic yang berpotensi akan dilepas dari San Siro pada Januari mendatang. Terlebih pelatih Paulo Fonseca lebih condong memilih Tammy Abraham atau Alvaro Morata. Berdasarkan laporan, agen sudah melihat jika Juventus menjadi tujuan potensial. Jovic hanya bermain selama 78 menit untuk Milan musim ini. Meskipun kontraknya diperpanjang pada musim panas, jelas bahwa pemain Serbia itu tidak lagi menjadi bagian dari rencana klub. Menurut Daniel Longo dari calciomercato.com, agennya Vali Ramadhani sudah berupaya menemukan solusi dan ada beberapa peminat dari liga-liga eksotis. Sementara Juventus adalah pilihan lainnya. Cedera Arkadiusz Milik memungkinkan hal ini dan tentu saja, Jovic mengenal baik rekan senegaranya Dusan Vlahovic. Milan bersedia menjual pemain tersebut dan telah mulai merencanakan hasil ini, namun, hal itu tidak akan banyak mengubah Rossoneri di bursa transfer karena Fonseca selalu melihat Noah Okafor sebagai pemain yang tidak biasa untuk lebih banyak digunakan dalam serangan. Meski demikian, manajemen Milan akan waspada jika ada peluang yang muncul, masih harus dilihat apa yang akan terjadi, tetapi tidak ada masalah untuk mencari pelamar bagi sang striker, yang siap untuk pindah. Kritik untuk Jan Bisek karena kerap buat kesalahan dalam pertahanan. Kritik untuk Jan Bisek karena kerap buat kesalahan dalam pertahanan Inter, terakhir yang masih teringat jelas dalam pertandingan Serie A melawan Torino. Surat kabar Tuttosport menyatakan bahwa pemain Jerman itu bersalah atas gol pertama Torino dalam laga menegangkan 3-2 tersebut. Pemain internasional Jerman U21 mendapat kesempatan masuk dalam starting 11 pada kesempatan itu. Ini adalah tanda seberapa besar pemain berusia 23 tahun itu telah memenangkan kepercayaan pelatih. Inzaghi tidak hanya melihat Bisek sebagai pemain rotasi atau pemain cadangan untuk Benjamin Pavard, namun, hanya beberapa detik setelah gol kedua Inter, Dufan Zapata memperkecil ketertinggalan bagi Granata. Pemain Kolombia itu menekan pertahanan Nerazzurri, yang kemudian membuat kehilangan konsentrasi setelah permainan baru saja dimulai kembali. Namun, Bisek tampak tidak siap dalam penetrasi yang dilakukan oleh pihak Torino. Pemain Jerman itu terlalu bergegas keluar dari areanya untuk mencoba dan menantang Zapata, dan gagal total. Zapata mengoper bola kepada Gvidas Ginedis. Bisek mencoba memotong upaya tersebut namun sekali lagi gagal dan membuatnya semakin fatal. Ginedis mengumpan bola kembali Zapata, dan pemain berusia 33 tahun itu berlari bebas dan mencetak gol, karena Bisek menyisakan ruang bebas dengan sangat maju ke depan. Setelah kesalahan itu, Simone Inzaghi langsung menariknya dan menggantikan dengan Benjamin Pavard. Tapi ini bukan kali pertama Bisek melakukan kesalahan. Dalam penampilannya yang bisa dibilang baik saja saat menghadapi Torino dan Udinese, dia juga melakukan kesalahan yang membuat Sommer memungut bola dari dalam gawangnya.